Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ikhwani, arsyadakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita masih pada bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Bagian terakhir. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata mu'allif semoga Allah merahmatinya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah harama maluhu wa damuhu wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Kitabul Iman bab al-amru bi qitalin nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, barang siapa yang berkata mengucapkan la ilaha illallah, wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia mengkufuri, mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, haruma maluhu wa damuhu, maka diharamkan hartanya dan darahnya, wa hisabuhu 'ala Allah azza wa jalla, dan hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang mengucapkan syahadat tidak cukup hanya mengucapkan secara lisan. Di sana ada taqyid, ya, ada suatu ikatan, kalau boleh kita katakan sebagai rukun. Orang mengucapkan syahadat harus diikuti dengan pengingkaran sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang mengucapkan syahadat kemudian tidak diikuti dengan pengingkaran apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka syahadatnya syahadat batil, tidak diterima. Tidak diterima. Dan di sini ada beberapa faedah. Di antaranya yang pertama, orang-orang yang mengucapkan syahadat maka pada dasarnya dia dihukumi Islam. Tidak, pada permulaan dia dihukumi Islam, tidak dihukumi kafir. Kemudian dilihat setelah pengucapan syahadat tersebut, apakah ada mukhalafah, ada penyelewengan, apakah dia melakukan suatu kekufuran, dilihat setelah dia mengucapkan syahadat. Tidak dibalik. Hal ini sering saya sampaikan. Sebagian orang mengatakan bahwa orang yang mengucapkan syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia dilihat dulu apakah dia paham makna syahadat atau tidak, kemudian diajari, setelah diajari baru dihukumi Islam. Ini tidak benar. Orang mengucapkan syahadat otomatis dia masuk ke daerah Islam. Sedangkan mukhalafah, penyelewengan yang terjadi setelah syahadat, maka nanti ya, ketika terjadi penyelewengan maka ditegakkan hujjah. Ya, diajarkan kebenaran, hal-hal yang sesuai dengan tauhid dan hal-hal yang menyelisih daripada tauhid itu sendiri. Karena tidak mungkin ketika orang baru masuk Islam kemudian diajari semua ajaran-ajaran Islam, nggak mungkin. Tidak mungkin seperti itu. Langsung ditalkin pada satu waktu. Tidak mungkin. Ya, maka talqin, disampaikan ajaran Islam itu setelah dia mengucapkan syahadat. Jadi orang mengucapkan syahadat pertama kali, ya, otomatis dia masuk Islam dan kita bermuamalah dengan dia seperti muamalah kita terhadap kaum muslimin, ya, bukan sebaliknya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang mengucapkan syahadat qad yanfa'u lahu asy-syahadah. Bisa jadi syahadat ini memberikan dia kemanfaatan di dunia, tapi tidak di akhirat. Sebenarnya hal ini adalah keadaan orang-orang munafik. Mereka mengucapkan syahadat, maka haram hartanya, haram darahnya, ya, haram hartanya, haram darahnya. Ini hukum di dunia. Dan kita juga seperti itu. Kita menghukumi seseorang berdasarkan yang zahir saja. Sedangkan yang batin itu kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nahnu nahkumu bidzawahir wallahu yahkumu bisarair. Kita menghukumi yang zahir, kemudian Allah menghukumi yang sarair, yang tersembunyi dari kita, yaitu apa-apa yang tersembunyi dalam hati mereka, ya. Kemudian orang-orang yang mengucapkan syahadat, yang ketiga, mengucapkan syahadat
kemudian dia mengkufuri apa-apa yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, maka inilah syahadat akan memberikan dia manfaat di dunia wal akhirah. Ya, kapan syahadat itu memberikan manfaat? Ya, hadis inilah sebagai dalil bahwa tidak hanya ucapan saja tapi harus diikuti dengan hal pengingkaran apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wa kafara bima yu'badu min dunillah, dan dia ingkar bima yu'badu min dunillah. Ma di sini kalau dalam ilmu nahwu namanya ma al-mausulah. Ma al-mausulah yang artinya alladzi billadzi yu'badu min dunillah. Ya, mengingkari apa-apa saja yang disembah oleh selain Allah. Mengingkari apa saja yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan ismun mausul atau ismul mausul, isim mausul yufidul am, menunjukkan keumumannya. Artinya apa? Segala yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, tidak terbatas pada al malaikah wal anbiya, tidak, tapi mencakup segala hal yang disembah selain Allah Subhanahu taala. Ayol ikhwan, ini adalah dalil terakhir dalam bab tafsir tauhid dan syahadah la ilaha illallah. Kemudian al-muallif pengarang mengatakan wasyaraha hadhihi tarjamata ma ba'daha minal abwab. Kemudian Syekh akan menjelaskan secara rinci, ya, berbentuk bab-bab setelah bab ini. Kita lihat bab setelah ini, babun minasyirki lubsul halqah wal khayt wa nahwihima li raf'il bala' au daf'i. Jadi bab yang disebutkan oleh Syekh sebelum bab ini sifatnya ijmal, syirik, ya. Tapi Syekh menyebutkan setelah bab-bab yang ijmal itu bab yang tafsil, yang rinci, penyebutan secara rinci. Syirik itu seperti ini loh, syirik seperti ini, ya. Sedangkan di bab-bab sebelumnya disebutkan secara ijmal, tapi beliau mengatakan setelah bab ini akan kami sebutkan secara rinci. Maka bab yang baru ini beliau mengatakan minasyirki lubsul halqati wal khayti wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Minasyirki termasuk dari bagian syirik, termasuk dari bagian kesyirikan. Min sini untuk litaba'id, artinya apa? Kesyirikan tidak terbatas pada yang disebutkan Syekh pada bab ini. Termasuk bentuk kesyirikan, artinya seperti itu. Lubsul halqah, yaitu memakai gelang, wal khayt, yaitu benang, wa nahwihima, ataupun yang semisal dengan keduanya. Ini sebagai contoh bahwa asyirku laisa munhasiran fi hadza. Jadi syirik tidak terbatas pada memakai gelang atau memakai benang saja, memakai apapun, sampai mungkin memakai peci dengan keyakinan tertentu bisa sampai derajat syirik. Maka lafaz yang diletakkan oleh Syekh wa nahwihima, yang semisal dengan keduanya, ya, tidak terbatas dengan gelang, tidak terbatas dengan benang atau kalung. Ini umum, wa nahwihima li raf'il bala au daf'i, untuk mengangkat bala, raf'ul bala, ya, au daf'ihi, atau menolak bala. Mengangkat bala artinya apa? Setelah turun bala itu diangkat. Raf'ul bala maknahu ba'da nuzulihi. Setelah turun bala, kemudian kita menggunakan barang tersebut untuk mengangkat bala. Au daf'ihi, atau untuk menolak bala, artinya bala itu sebelum turun. Ya, raf'ihi raf'il bala ay ba'da nuzulihi, daf'ul bala ay qabla nuzulihi. Ya, untuk menolak bala ataupun mengangkat bala tersebut. Itu termasuk syirik. Ya. Walaupun kesyirikan dalam hal ini, kesyirikan dalam ini dibagi menjadi dua. Kadang-kadang menjadi syirik akbar dan kadang-kadang menjadi syirik kecil. Syirik akbar, ya, syirik akbar ketika seorang meyakini yang dipakai berupa gelang ataupun benang ataupun kain ataupun kalung itu dapat mendatangkan madharat dan tidak ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Dapat datangkan madharat atau dapat menolak madharat, ya. Dapat mendatangkan manfaat atau menolak madharat dengan sendirinya tanpa campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini adalah syirik akbar. Tapi ketika seorang memakai gelang ataupun benang ataupun yang semisal dengan keduanya, ya, dan meyakini bahwa itu adalah sebab saja, sedangkan an-nafi' wad-dhar, yang memberikan manfaat dan madarat hanya Allah Subhanahu wa taala, maka hukumnya di sini adalah syirik kecil, bukan syirik akbar. Ya, kenapa menjadi syirik kecil? Karena dia menjadikan suatu sebab, ya, yang sebab itu tidak ada dalil nas syar'inya dan tidak dapat dibuktikan secara eksperimen atau tajrubah. Seperti itu.
Maka satu kaidah, barang siapa yang menjadikan sesuatu, ya, sesuatu itu sebab, yang sebab itu tidak ada nas dalil syar'inya ataupun tidak terbukti secara eksperimen percobaan, maka sebab itu adalah merupakan kesyirikan. Ya, sebab itu adalah merupakan kesyirikan. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qaulullahi ta'ala qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri. Surat Az-Zumar ayat 38. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, apakah kalian tidak melihat? Ini qul afara'aytum. Ini namanya istifham. Jadi istifham itu adalah kalimat pertanyaan, dan istifham di sini bukan istifham untuk mencari jawaban ataupun yang disebut istikhbar. Di sana istifham dibagi menjadi dua, istifham maknahu istikhbar, kemudian yang kedua istifham maknahu al-inkar. Dan di sini istifhamnya namanya al-inkar, bertanya untuk mengingkari. Bertanya untuk mengingkari, bukan untuk meminta jawaban, tapi bertanya untuk pengingkaran. Qul afara'aytum. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Artinya qul afara'aytum ay akhbiruni ma hala atau kaifa hala ma tad'una min dunillah. Kabarkan padaku bagaimana kondisi orang-orang, ya, tad'una min dunillah, yang kamu seru selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya akhbirni, kabarkan padaku bagaimana kondisi orang-orang yang mendustakan agama. Maknanya seperti itu. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, akhbirni kaifa hala ma yukadzibu biddin. Seperti itu artinya. Ya. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Kabarkan padaku bagaimana kondisi orang-orang yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allah bi dzurrin hal hunna kashifatu dzurri. Andaikan Allah menginginkan kepadaku suatu kemadaratan, apakah mereka bisa menolak kemadaratan tersebut? Ini suatu pengingkaran. Artinya apa? Artinya apa? Bahwa orang-orang yang diseru selain Allah Subhanahu wa taala diharapkan dapat mendatangkan kemanfaatan, kemudian diharapkan untuk dapat menolak bala, itu tidak akan terjadi. Itu diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bentuk ayat seperti ini kadang-kadang apa? Kadang-kadang maknanya lebih ablah, maknanya lebih sempurna dalam larangan. Kalau larangan secara langsung, kamu jangan menyeru pada selain Allah, karena hal itu tidak dapat mendatangkan manfaat dan juga tidak menolak madarat. Itu juga bisa kita pahami secara langsung. Tapi ketika larangan itu berbentuk khobar kadang-kadang atau pengingkaran, itu maknanya lebih ablah, maknanya lebih mendalam daripada kalimat nahyi atau kalimat larangan langsung. Ahlul ikhwan, di sini jelas syahid daripada ayat bahwa hal-hal yang terseru ataupun siapapun, benda hidup, lebih-lebih benda mati, ketika mereka diseru untuk mendatangkan manfaat atau menolak madarat, itu tidak mungkin terjadi. Yang an-nafi wad-dhar, yang dapat memberikan kemanfaatan, yang dapat menolak kemudaratan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Qala al-mu'allif rahimahullah taala an Imran bin Husain radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin faqala ma hadhihi qala min al-wahina faqala inzi'ha fa innaha la taziduka illa wahnan fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba'sa bih. Hadis yang diriwayatkan oleh Imran bin Husain radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seseorang ini mubham, siapa seorang itu, tapi Asy-Syaikh Al-Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid mengatakan bahwa seseorang itu adalah nafsur rawi itu sendiri, yaitu Imran bin Husain, karena ada nas yang menunjukkan hal tersebut. Ra'a rajulan fi yadihi halqatun min sufrin, melihat seseorang yang di tangannya ada gelang dari kuningan. Faqala, Rasulullah mengatakan faqala ma hadhihi, apa ini? Rasulullah bertanya. Dan dari kalimat ini kita bisa mengambil satu faedah. Ketika kita melihat sesuatu yang menurut kita mungkar, maka jangan action dulu untuk merubah kemungkaran tersebut. Tapi tanya dulu, apa ini? Ya, apa maksud Anda? Jangan langsung kamu ini ahlul bid'ah, kamu ini salah, kamu ini seperti ini. Tidak. Ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum action untuk berbuat
amar ma'ruf nahi munkar, tanya dulu. Kadang-kadang menurut kita itu adalah suatu kesalahan, tapi bisa jadi maksud orang berbeda. Kan seperti itu. Mahadhi, apa ini? Ini penting sekali bagi para dai. Ya, ini adalah tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi orang-orang yang berpikir dapat mengambil faidah berupa faidah tarbawiyah dari hadis ini, ya. Ketika orang memakai gelang, mungkin secara aglab ataupun secara mayoritas kita saksikan sekarang orang pakai gelang kan untuk mungkin tolak bala atau jimat, atau mungkin pakai kalung ada ininya, ada jahitan kain dijahit dibuat kalung. Kebanyakan kalung yang dipakai atau dipakaikan kepada bayi anak kecil itu biasanya untuk tolak bala. Tapi tidak langsung kita langsung potong atau kita langsung action, tidak, tanya kepada orang tuanya. Ya, untuk apa ini? Ya, ketika dia menerangkan, oh ini untuk apa, menolak bala, untuk menjaga kesehatan dia. Ini kesempatan kita dakwah dan baru action. Kan seperti itu. Ya, tanya dulu, jangan-jangan ada maksud lain. Seperti itu. Dan ini adalah tarbiyah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya bagi para duat untuk tidak taserruk dan istijal, tidak tergesa-gesa dalam masalah izalatul munkar, dalam masalah menghilangkan kemungkaran. Qala, laki-laki tersebut menjawab, minal wahina. Al-wahina adalah untuk menolak rasa sakit, rasa lemah. Al-wahina, Syekh Al-Utsaimin mengatakan al-alam fil adud, sakit yang ada di lengan. Enggak dipakai gelang biar enggak sakit, menolak rasa sakit, menolak rasa lemah. Faqala, kata Rasulullah, inziha, lempar dia. Maka ketika orang mengetahui bahwa itu kemungkaran, baru dia izalatul munkar, inziha. Inziha. Lemparin. Buang. Fa innaha la taziduka illa wahnan. Karena yang demikian itu tidak menambahkan kamu kecuali kelemahan saja. Maka antum bisa saksikan ayyuhal ikhwan, orang-orang yang pakai azimat, jimat, itu sebetulnya mereka tuh nggak kuat, lemah. Ya, ketika mereka berangkat kerja, lupa jimatnya nggak ke bawah, sedih sekali dia, nggak ada tempat bergantung lagi. Ya. Jangan-jangan seperti ini, jangan-jangan seperti ini, terus kekhawatiran dan kekhawatiran. Beda dengan orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin yang tawakalnya kepada Allah saja, dimanapun dia berada tetap tawakalnya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka diberikan ketenangan. Dan orang-orang yang biasa memakai azimat untuk mendatangkan kemanfaatan atau menolak bala, tidak ada ketenangan dalam hidupnya. Selalu was-was, ya, selalu was-was dan tidak tenang. Fa innaka law mutta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Dan andaikan kamu mati dan gelang itu masih berada pada kamu, ma aflahta abadan, dan kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam masailnya di akhir pembahasan menyebutkan bahwa la yu'daru bil jahalah. Seseorang itu tidak diudur dalam masalah syirik itu dengan kejahalan, dengan kebodohan. Wa fihi nadhar. Ya, tapi perlu ditafsir ya dalam hal ini. Karena apa? Laki-laki yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, maaflah ta'abadan, apakah sudah tegak hujah bagi dia? Sudah tegak atau hujah atau belum? Belum tegak hujah. Sudah tidak hujah jelas. Rasulullah menjelaskan, fa innaha la taziduka illa wahnan. Itu hujah pertama. Hal itu tidak dapat menambahkan kepada kamu kecuali kelemahan saja. Kemudian tegakkan hujah oleh Rasulullah lagi, fa innaka la mutta wa hiya 'alaika. Maaflah ta'abadan. Kalau gelang itu berada di tangan kamu dan kamu mati dalam kondisi tersebut, maka kamu tidak akan beruntung. Ini hujah. Artinya apa? Laki-laki tersebut ketika sudah diingatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut, tapi masih melaksanakannya, maka apa? Dia mati di atas hujah. Maka dalil ini atau hadis ini tidak bisa digunakan dalil bagi orang-orang yang mengatakan bahwa asyirku al-akbar la yu'dar bijah. Syirik akbar tidak diudur dengan kejahalan. Hadis ini tidak bisa digunakan dalil. Pertama, bahwa laki-laki tersebut sudah tegak hujah. Dan kedua, hadis ini bermasalah. Ya, hadis ini bermasalah, sebagian ulama mengatakan dhaif karena isnadnya, dalam sanadnya ada Mubarak bin Fadalah. Ya, dan kemudian salah satu rawi namanya Hasan lam yasma' min Imran, tidak mendengar dari Imran. Ya, ada dua sisi pendalilan bahwa hadis ini tidak bisa digunakan dalam masalah apa? Asyirku al-akbar la yu'dar bil jahl. Rawahu Ahmad bi sanadin la ba's. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita ambil bahwa
annal a'mal bil khawatim. Ya, amal seseorang itu tergantung pada penutupnya. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki berupa apa? Husnul khotimah. Husnul khotimah, pengakhiran yang baik. Allahumma inni as'aluka khaira ayyamina yaumul liqa'ik atau yaumul liqa'ik wa khaira a'malina khawatimah. Allahumma inni as'aluka khaira ayyamina yaumul liqa'ik wa khaira a'malina khawatimah. Dibaca setelah salat di waktu-waktu mustajabah. Ya Allah, aku harapkan, aku mohon pada Engkau ya Allah, sebaik-baik amal adalah amal yang terakhir. Sebaik-baik hari adalah hari bertemu Engkau. Artinya apa? Seorang itu mengharapkan kematian, ya, kematian yang terbaik. Ya, kematian itu pasti, tapi kematian dalam bentuk apa itu banyak. Tinggal kita mencoba memilih kematian yang seperti apa yang kita pilih. Ya, walaupun kita nggak tahu kapan kita mati, tapi dengan amal soleh, ya, biasanya seorang itu dimatikan dalam kondisi amal yang biasa dia lakukan. Orang peminum khamr biasanya mati dalam kondisi minum khamr. Ya, hadis Muslim menyebutkan seperti itu. Man mata bisa alaih. Kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa man asya ala syai'in mata alaih. Barang siapa yang hidup, ya, dalam kondisi tertentu, maka dia akan dibangkitkan seperti kondisi dia akan dimatikan seperti kondisi dia hidup. Orang berbuat maksiat maka mati dalam kondisi maksiat itu sangat wajar sekali. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa lahu an Uqbah bin Amir marfu'an man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dari Uqbah bin Amir, hadis marfu', barang siapa yang menggantungkan tamimah sesuatu yang digantungkan, ya, dari apapun bentuknya secara umum, ya, dari mutiara, dari batu, dari apapun, dengan maksud untuk meminta, ya, kemanfaatan dan untuk menolak bala, fala atamallahu lahu, Allah tidak akan memberikan kesempurnaan bagi dia. Wa man ta'allaqa wada'atan fala wada'allahu lahu. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, ya, wada'ah itu maknanya sama saja. Maknanya sama saja. Sesuatu yang digantungkan, sesuatu yang digunakan untuk menolak bala, untuk mengambil manfaat, ya, maka Allah tidak akan berikan ketenangan bagi dia. Fala wada'allahu lahu. Di sini kalimat fala wada'allahu lahu, Allah tidak berikan dia ketenangan. Fala atamallahu lahu, Allah tidak berikan kesempurnaan. Ini sifatnya khobar, dan khobar ini bisa menjadi doa. Karena apa? Jumlah yang sifatnya khobariyah, ya, jumlah satu kalimat yang menyebutkan atau memberikan makna khobar, tapi yang dimaksudkan di situ adalah jumlah tolabiyah. Jumlah tolabiyah yang masuk di dalamnya adalah doa. Maksudnya khobar, ya, apa bentuknya khobar tapi dimaksudkan adalah doa. Tapi nggak masalah, baik itu berbentuk khobar ataupun doa, tidak masalah. Fi riwayah man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak, dalam satu riwayat, barang siapa yang menggantungkan tamimah maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu taala. Kemudian Walid bin Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun minal humma faqata'ahu wa talaqalahu wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun. Dari Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khayt, seseorang itu melihat laki-laki yang di tangannya ada benang minal humma. Ya, al-humma adalah kalau bahasa kita tuh demam, panas. Minal humma artinya gelang itu dipakai untuk menolak panas, menolak penyakit demam ataupun panas. Kemudian Hudzaifah faqata'ahu, kemudian langsung motongnya. Lalu bagaimana korelasi dengan hadis yang sebelumnya? Hadis yang sebelumnya, hadis Imran, ketika Rasulullah melihat seorang laki-laki pakai gelang, tidak dipegang, dilempar, tapi tanya, mahadi, ditanya. Ya. Tapi kalau Hudzaifah langsung dipotong, ya, dipotong, dibuang. Apa korelasinya? Yang pertama, ya, jawabannya adalah yang pertama, bisa jadi Hudzaifah itu mengetahui bahwa hal itu dipakai untuk menolak bala, menolak penyakit, tahu, langsung reaksi. Dan itu dibolehkan karena hadisnya secara zahir jelas. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi. Fa illam yastati' fa bi lisanihi. Fa illam yastati' fa bi qalbihi. Barang siapa man di situ syarat siapa saja, laki-laki dan perempuan,
ya mencakup semua yang mukallaf. Man ra'a minkum munkaran, yang melihat kemungkaran, maka hendaklah merubah dengan tangannya, kemudian dengan lisannya, kalau nggak bisa dengan hatinya. Ini marotib, ya ini marotib dalam menghilangkan kemungkaran. Dan ini adalah zahir. Ketika seorang mampu menghilangkan kemungkaran dengan tangannya, langsung dengan tangannya. Tapi dilihat di sana maslahat dan madarat. Ya, kalau antum melihat orang minum khamr, ya langsung antum pukul, oh madaratnya besar, saya bisa jadi dipukuli. Ya, bisa jadi malah madaratnya besar, maka tinggalkan dengan lisan. Kalau nggak mampu dengan hati. Tapi itu marotib yang jelas. Ya, ketika kita mampu dengan tangan. Permasalahannya seseorang itu harus menimbang antara maslahat dan madarat. Karena din ini adalah mabniun alal maslahat. Din ini dibangun di atas maslahat. Ya, agama ini dibangun atas maslahat. Lihatlah Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah hidup di Makkah, sebelum hijrah ke Madinah, beliau diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa tauhid. Sebelum diturunkan syariat-syariat secara tafsir. Ya. Diajarkan tauhid. Dan Rasulullah dalam kondisi seperti itu melihat berhala-berhala ada di sekitar Ka'bah. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah tidak menghancurkan berhala tersebut? Apakah Rasulullah tidak memahami bahwa berhala itu adalah musuh daripada tauhid? Ya, Rasulullah melihat bahwa di sana ada madarat yang besar. Ya, bukan berarti tidak menghancurkan berhala pada waktu itu meninggalkan kewajiban, tidak. Ya, maka din ini dibangun di atas maslahat. Maka ketika Anda melihat suatu kemaksiatan, kesyirikan dan sebagainya, lihat, ya. Pertama, kewajiban kita merubah kemungkaran tersebut, ya. Tapi kita lihat, ya. Apakah kita merubah kemungkaran itu akan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar? Itu kita lihat. Jangan sampai kemungkaran yang kita rubah itu akan mendatangkan kemungkaran lebih besar. Itu adalah apa? Itu hukumnya haram, ya. Hukumnya haram. Maka lihat kaidah-kaidah dalam amar ma'ruf nahi munkar, dan para ulama banyak mengarang kitab yang berbicara seputar masalah ini, masalah kaidah-kaidah amar ma'ruf dan nahi munkar. Ya, amar ma'ruf nahi munkar mengingatkan kemungkaran, jangan dengan kemungkaran. Mengingatkan bid'ah dengan cara bid'ah, jangan seperti itu. Ya, ayo ikhwan, maka ketika kita mampu merubah dengan tangan, rubahlah. Tapi lihat sisi maslahatnya dan sisi madaratnya, ya, ditimbang. Bahkan ketika terjadi kesamaan antara maslahat dan madarat, ini maslahatnya sama, madaratnya sama, para ulama meletakkan satu kaidah, ya, daf'ul mafsadah muqaddamun darul mafsadah muqaddamun ala jalbil maslahat. Seperti itu. Jadi menolak suatu kerusakan itu didahulukan. Ketika apa? Ketika madaratnya dan maslahat itu sama, apalagi madaratnya lebih besar. Maka itu hati-hati. Jangan sampai kesemangatan kita dalam masalah tauhid, dalam masalah apa menghindarkan diri kita dari syirik, itu menjadikan kita itu sembrono dan istijab. Ya. Ya, mungkin perbuatan yang lebih ekstrim dari sekedar memukul dan sebagainya. Ya, biasanya orang-orang melakukan perbuatan ekstrim, merusak suatu bangunan dan sebagainya dengan alasan seperti ini, ya. Ternyata di balik itu ada kemadaratan, itu lahir dari kesemangatan yang tidak terkendali. Ingat, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberikan suatu taklif beban. Taklif ini berupa perintah dan larangan kecuali sesuai dengan kemampuan dia. Ya, sesuai dengan kemampuan dia. Ya, seperti itu. Ayo ikhwan, seperti halnya orang-orang yang belum sampai padanya dakwah, ya. Apakah mereka diutur dan tidak? Pada hakikatnya yang mengetahui bahwa seorang diutur dan tidak itu Allah. Kita tuh hanya istihad saja. Oh, sudah tegak hujah bagi dia. Oh, belum tegak hujah bagi dia. Itu istihadi kita. Pada hakikatnya yang tahu apakah orang itu sudah sampai dakwah pada dia, dia memahami dengan benar atau tidak, Allah yang Maha tahu. Bisa jadi menurut istihad kita si fulan tidak diudzur, tidak ada alasan bagi dia, tapi bagi Allah ternyata diudzur, dia selamat. Kan seperti itu. Maka intinya la wajibah ma'al ajzi, tidak ada satu kewajiban kalau di situ ada kelemahan. Ya, tidak ada satu kewajiban ketika di situ ada kelemahan. Kan ada la harama ma'al darurah, la wajibah ma'al ajzi, wala karahata ma'al hajah. Itu kaidah. Ya, kaidah. Yang pertama tadi apa? La harama ma'ad darurah. Tidak ada hukum haram ketika dalam kondisi darurat. Itu kaidah yang sering diulang-ulang oleh ahli fikih. Ya, la harama ma'ad darurah. Tidak ada satu yang haram kecuali dalam kondisi tidak ada haram bersama darurat. Artinya ketika dalam kondisi darurat kita kelaparan dan kalau nggak makan mati, maka boleh makan apa? Makan daging babi atau bangkai dan sebagainya. Yang haram-haram itu boleh, tapi syaratnya tidak berlebihan.
ya, tidak dijadikan usul. Artinya apa? Oh ya, daging babi halal, itu salah. Ya, daging babi halal, daging ini halal, salah. Sebenarnya dalam dakwah ya akhi, ya ikhwan, dalam dakwah pada dasarnya seseorang itu tidak boleh ghibah, baik dalam majelis seperti ini ataupun di luar majelis seperti ini. Ya, dibolehkan ghibah dalam kondisi tertentu. Bolehkan dalam dakwah itu ghibah? Boleh ketika memang dibutuhkan. Misalnya kita bicarakan si fulan dari Syiah, ini Rafidhah, kita jelaskan si fulan secara ta'yin. Ya, ataupun orang-orang yang berkeyakinan dengan keyakinan yang sesat kita sebutkan untuk supaya apa? Umat itu berhati-hati. Tapi ingat, berbicara dengan menyebut saudaranya, kalau kita katakan saudaranya, mungkin selain Syiah dan firqah-firqah yang jelas, berbicara tentang kehormatan saudaranya aslinya ghibah. Dan Allah mengibaratkan ghibah ini apa? Memakan daging saudaranya. Apa hukumnya makan daging saudaranya? Jelas manusia itu bukan ta'am. Manusia itu bukan makanan, hukumnya haram jelas. Tapi itu boleh dalam kondisi darurat. Artinya ketika antum menyampaikan sesuatu dan itu dibutuhkan untuk perjelas ke kondisi keadaan, sampaikan. Tapi ingat, jangan berlebihan. Masalahnya sekarang itu berlebihan. Ya, menyebutkan fulan. Bahkan kita tuh seorang muslim harus bersikap adil, baik dengan lawan, baik dengan kawan. Ketika kita menyikapi seseorang, dia maling, cukup katakan dia maling. Jangan ditambah dia itu perampok, dia pezina dan lain sebagainya. Itu tidak adil. Dan termasuk salah satu ciri ahlu sunnah wal jamaah al-insaf wal adil. Insaf, adil, baik dengan lawan, baik dengan kawan. Harus adil. Inilah sifat ahlu sunnah wal jamaah. Maka bagi ikhwan sekalian harus hati-hati dalam hal ini. Hati-hati dalam hal ini. Ya, boleh ghibah dalam kondisi tertentu, tapi ingat, ghibah itu seperti memakan bangkai saudaranya. Makan, tapi jangan berlebihan. Ya, jadi jangan berlebihan makannya. Ya, itu pun dalam kondisi tertentu. Ya, jangan senang makan bangkai saudaranya ya. Artinya kita terpaksa, artinya ketika menyebutkan si fulan, maka kita lihat sejarah para ahli hadis. Ketika dia menjarah, mengatakan si fulan dhaif, si fulan tidak dipakai hujah, dia setelah itu menangis. Ya, dia kenapa mengatakan seperti itu? Kenapa? Karena demi untuk menjaga hadis ini biar selamat, biar sampai ke umat itu dalam kondisi yang baik, menjaga hadis dari perbuatan orang-orang jahat yang memalsukan hadis. Maka ketika dia menjarah, mengatakan si fulan ini adalah buruk hafalannya, si fulan ini begini dan begitu, tidak diterima hadisnya, mereka tuh berat sekali, bukan senang. Dan ini kondisi berbeda sekali dengan kondisi sekarang. Ketika sudah mampu menjatuhkan saudaranya, tertawa. Ini sudah jauh daripada manhaj nubuwah, sudah jauh dari manhaj para a'immah. Dan antum para thalabatul ilmi harus betul-betul memperhatikan masalah ini. Sekali lagi perhatikan masalah ini, ya. Al-akhlaq, terutama ada al-akhlaq, ya. Akhlak itu harus dicermati, dipahami, diamalkan, dipelajari sebelum antum belajar ilmu. Seperti itu. Ya, belajar akhlak, karena min samarati al-ilmi, buah daripada ilmu itu sendiri ada al-akhlak. Ya, kalau orang belajar, ya banyak menghafal tapi ternyata akhlaknya buruk, berarti ibarat orang nanam pohon tidak berbuah. Ya manfaat mungkin beberapa pohon, mungkin pohon jati manfaat, ya pohon pisang, ya mungkin manfaat, tapi kemanfaatnya akan kurang, kan gitu. Beda dengan pohon yang kita tanam dan pohon itu berbuah. Dan buah daripada ilmu adalah al-akhlak. Nih perhatikan al-akhlak. Maka kita senang orang-orang yang ya ilmunya biasa-biasa saja tapi akhlaknya luar biasa. Ya, karena kita mengikuti as-salaf as-saleh bukan hanya dalam akidah saja, ya, tapi as-syumuliyah, komprehensif. Kita lihat akidahnya. Ya, akidahnya seperti apa? Kita lihat ibadahnya. Ya, sebagian mereka mengatakan demi Allah selama 40 tahun saya tidak pernah ketinggalan takbir. Kita ternyata taksir ya. Kita meremehkan, bukan lihat ketinggalan takbir lagi ya, ketinggalan salam. Ya, enggak jamaah mereka ketinggalan salam kan seperti itu. Kita lihat akhlaknya. Ya, kita lihat akhlaknya, lihat akhlak Rasulullah, para sahabatnya. Masya Allah, dalam hal akhlak Rasulullah sangat perhatikan sekali. Masak sayur banyak kuahnya, bagi kuahnya. Ya, kalau antum jangan kasih kuah saja, ditambah dikit-dikit lah ya. Apa yang bisa ditambah jangan kuah saja, itu hanya mimbabil misal. Artinya kalau nggak ada apapun, kuah kan itu kan bisa untuk menyambung persaudaraan. Ya, seperti itu. Itu mimbabil misal, bukan sebagai dalil secara zahir. Sudah kita masak, kita banyak kuahnya, kasih kuahnya saja. Nah, itu nggak benar seperti itu. Ya, dalam kondisi tertentu nggak ada ya nggak masalah. Tapi kondisi ada, antum makan daging, makan ini, kuahnya saja yang dibagi.
Allahul musta'an. Ya, wa ta'ala qaulahu. Kemudian Hudzaifah setelah memotong tadi membaca firman Allah, wa ma yu'minu aktsarum billahi illa wa hum musyrikun, dan tidaklah mereka itu beriman pada Allah kecuali mereka berbuat kesyirikan. Ayat ini adalah untuk orang-orang musyrik. Mereka beriman kepada Allah tentang rububiyah Allah, tapi mereka mengingkari dalam masalah uluhiyah. Mengimani bahwa Allah itu menciptakan, mematikan, tapi tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini juga berlaku bagi orang-orang muslim. Tapi orang-orang muslim yang berbuat kesyirikan kecil, mereka beriman pada Allah tapi melakukan kesyirikan kecil, tidak kesyirikan besar. Karena syirik dan iman, artinya syirik akbar dan iman itu tidak pernah bertemu. Ya. Kalau ada iman, maka syirik tidak ada. Kalau ada syirik, maka iman tidak ada, seperti itu. Ini secara umum. Ada masalah ta'yin, perorangan. Ketika seseorang melakukan suatu kesyirikan dengan sangkaan bahwa itu adalah bentuk takfir pada Allah, maka hukumnya lain nanti. Ada mawani, ada syurut dalam masalah nanti takfir. Apakah dia dikafirkan atau tidak? Maka kita lihat ada syarat-syaratnya, ada penghalang-penghalangnya. Ya, dan itu dibahas dalam masalah dhawabit, ya, kaidah-kaidah dalam masalah takfir. Sampai di sini semoga dapat memberikan kemanfaatan. Aku qouli hada wastaghfiru li wa lakum wa lisairil mu'minin min kulli dhanbin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.